sebuah karunia yang besar yang Allah berikan kepada kita pada hari ini. Karena ini merupakan nikmat yang hakiki, nikmat yang sebenar-benarnya nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, nikmat yang mendatangkan kebahagiaan dunia dan akhirat, nikmat yang bisa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dengan nikmat inilah kita bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi mempelajari ilmu agama Allah Subhanahu wa taala merupakan karunia nikmat yang sangat besar yang Allah berikan kepada kita. Maka bersyukurlah ketika Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa mempelajari. Ketika Allah memberikan kelapangan waktu bagi kita untuk bisa mempelajari. Di saat orang-orang disibukkan dengan urusan dunia, kita di sini disibukkan dengan urusan agamanya. Nah, oleh sebab itu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita memohon kepada Allah semoga Allah memberikan kemudahan bagi kita untuk memahami dan mempelajari apa yang akan kita pelajari pada hari ini dan diberikan kemudahan untuk bisa mengamalkannya. Dan kita berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat. Nah, insyaallah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan lanjutkan kembali kajian kita dengan tema perdukunan. Nah, bab ini atau tema ini masih ada kaitannya dengan pembahasan kita pada pertemuan yang lalu yang membahas tentang masalah sihir. Karena sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya orang-orang yang melakukan sihir, orang-orang yang berbuat sihir adalah orang-orang yang meminta bantuan kepada jin. Nah, di antara orang-orang yang meminta bantuan kepada jin adalah pelaku-pelaku sihir, di antaranya adalah para dukun. Nah, kita akan menjelaskan pada hari ini ya, apa yang dimaksud dengan dukun, kemudian apa konsekuensinya ketika seseorang melakukan atau mendatangi dukun. Maka pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan menjelaskan ya, apa balasan dari Allah Subhanahu wa taala bagi orang-orang yang mendatangi dukun. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi sebagaimana ya dijelaskan ya oleh para ulama tentang hakikat dukun ya. So, apa yang dimaksud dengan dukun? Sebagaimana di dalam ya penjelasan di dalam kitab ini, yang dimaksud dengan dukun adalah huwallazi yadda'u ma'rifatul umur bimuqaddimati yastadilu biha ala masyrub wa makani dhalla wa nahwi dzalika. Jadi dukun adalah orang yang mengaku ya, dukun adalah orang yang mengaku mengetahui ya, dukun adalah orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya, dukun adalah orang-orang yang mengaku mengetahui perkara-perkara yang gaib. Ya, mengetahui barang-barang yang hilang. Ya, mengetahui barang-barang yang hilang dan mengetahui apa yang ada di dalam isi hati manusia. Nah, ini gambarannya ya, seperti itu. Tapi pada intinya, ketika seseorang mengaku mengetahui perkara yang gaib, mengetahui perkara yang gaib, ya, mengetahui perkara yang belum terjadi, atau mengaku ya mengetahui perkara-perkara yang telah terjadi yang manusia tidak mengetahuinya, dia mengetahuinya, maka ini adalah bentuk perdukunan. Ya. Nah, jadi haram bagi kita ya. Haram bagi kita untuk mendatanginya. Ya. Kenapa? Karena perkara gaib adalah perkara yang menjadi kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita ya di dalam firman-Nya bahwasanya yang mengetahui seluruh perkara gaib hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Di mana Allah menyebutkan di dalam surah Al-An'am ya, di dalam surah An-Naml di dalam surah An-Naml ayat 65. Di dalam surah An-Naml ayat 65, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Qul la ya'lamu ma fis samawati wal ard al-ghaiba illallah." Ya.
Katakanlah, tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Ya, katakanlah tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara yang gaib kecuali Allah. Nah, kalau kita pahami ayat ini saja, ya, kalau kita pahami benar-benar ayat ini saja, maka setiap ada orang yang mengaku mengetahui perkara gaib, berarti dia telah menyelisih Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi orang-orang yang mengaku bisa mengetahui perkara gaib atau orang-orang yang mendatangi orang-orang yang mengaku bisa mengetahui perkara yang gaib, maka ini adalah bentuk penyelisihan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sementara Allah jelas sekali mengatakan dalam ayat ini, tidak ada satupun di langit dan di bumi yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan malaikat sendiri pun yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, bahkan Nabi kita Muhammad SAW sekalipun, ya, tidak mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang dikabarkan Allah kepada mereka. Nah, kok ada orang yang bukan nabi, bukan malaikat, ya, nabi saja, malaikat saja, tidak berani mengaku-ngaku mengetahui perkara yang gaib kecuali apa yang dikabarkan Allah kepada mereka. Kok ada manusia biasa yang berani mengaku bisa mengetahui perkara gaib? Nah, jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian terkadang Allah Subhanahu wa taala, ya, ini perlu kita pahami juga. Terkadang Allah Subhanahu wa taala juga memberitahukan sebagian perkara gaib itu kepada Rasul yang dia kendakinya. Nah, ini dia. Jadi ini juga merupakan apa? Apa namanya? Kaidah buat kita, ya. Sebagai garis lurus buat kita. Jadi nabi-nabi, ya, yang diutus Allah Subhanahu wa taala, rasul-rasul yang diutus Allah Subhanahu wa taala, mereka pada dasarnya, pada hakikatnya tidak mengetahui perkara gaib. Ingat itu, ya. Nah, kapan mereka mengetahui perkara-perkara gaib tersebut? Jika Allah Subhanahu wa taala memberitahukan kepada mereka. Ya. Buktinya apa? Ya. Seperti contoh, ya. Ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya malaikat Jibril alaihissalam, ya, kapan terjadinya hari kiamat? Nabi menjawab apa? Yang bertanya lebih mengetahui daripada yang ditanya. Ini gambaran bahwasanya Nabi Muhammad SAW tidak mengetahui perkara gaib. Contoh satu. Contoh yang kedua, ketika hilangnya kalung Aisyah, ibunda kita, ya, ibunda kaum mukmin Aisyah radhiyallahu anha, hilang kalungnya. Sampai Rasulullah menginap di tempat itu untuk mencari kalung Aisyah. Nah, berhari-hari dicari tidak ketemu. Ya, padahal ternyata apa? Kalungnya ditimpa sama unta. Yang sebenarnya kalung itu dekat sama Rasulullah dan para sahabat. Cuman karena ditutupi sama perut unta, jadi nggak kelihatan. Nah, di sini gambarannya, seandainya Rasulullah SAW tahu perkara gaib, Rasulullah nggak butuh waktu lama untuk mencarinya. Paham? Nah, tahunya kalungnya itu kapan? Ketika mereka sudah istilahnya sudah mencari kemana-mana nggak ketemu, akhirnya apa? Berangkatlah. Mau berangkat, berdiri untanya, ternyata di bawah unta itulah kalung itu berada. Nah, ini menjelaskan kepada kita jika Nabi kita juga Muhammad SAW juga tidak mengetahui perkara gaib kecuali apa yang dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini sebagaimana juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala, ya, di dalam surah Al-Jin ayat 26 sampai 27. Ini dalil kalau Nabi itu nggak tahu perkara gaib kecuali apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Alimul ghaibi fala yudhiru 'ala ghaibihi ahadan illa man irtada min rasuli fa innahu yasluk min baini yadayhi wa min khalfihi rasada." Kata Allah Subhanahu wa taala apa? Dia adalah Rabb yang mengetahui, ya, dia adalah Rabb yang mengetahui yang gaib. Ya, Allah adalah Rabb yang mengetahui yang gaib. Maka dia tidak memperlihatkan kepada seorang pun tentang yang gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Nah, ini dia.
Jadi Allah tidak akan memberitahukan perkara gaib itu kecuali kepada Rasul yang diridhoinya. Maka sesungguhnya dia mengadakan penjaga-penjaga malaikat-malaikat ya di muka dan di belakangnya. Nah ini dia. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga menjaga perkara-perkara gaib itu. Artinya tidak ada seorang pun yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dimaksud perkara gaib itu yaitu perkara yang tidak dapat dijangkau oleh panca indera manusia, ya. Nah, itu dia ya. Jadi perkara-perkara yang tidak bisa dijangkau oleh panca indera manusia, maka itulah yang disebut dengan perkara gaib. Nah, jelas ya. Jadi ini ya penjelasan tentang apa? Dukun. Jadi kalau ada orang yang mengaku-ngaku bisa mengetahui perkara gaib, ya, bisa menerawang, bisa mencari barang yang hilang, bisa mengetahui siapa pencurinya, ya, kemudian bisa apa saja yang itu merupakan perkara gaib yang panca indera itu tidak bisa menjangkaunya. Kalau dia mengaku seperti ini, maka inilah yang disebut apa? Dukun. Paham ya? Adapun misalnya kalau dia misalnya ya bisa mengobati kaki yang patah dan namanya juga dukun. Kalau ini bukan termasuk yang diharamkan. Paham ya? Karena dukun kan ada juga kan dukun patah kan itu. Nah, dukun beranak. Nah, ini enggak masalah. Ya, enggak masalah. Selama yang dia lakukan itu tidak mengandung kesyirikan. Ya. Nah, misalnya contohnya, pada hakikatnya kalau dia berobat ya, pada hakikatnya kalau dia mengobati orang yang patah kakinya, kemudian diobatinya dengan teknik kemampuan dia secara alamiah atau memang kemampuan dia untuk bisa mengobati secara ilmiah, maka ini tidak mengapa. Tapi kalau dia meminta bantuan dengan jin misalnya, ya, minta bantuan dengan jin supaya diberikan kekuatan, nah ini jatuh kepada bentuk apa? Kesyirikan. Nah, orang yang berobat kalau dia tahu itu dia sebelum mengobati minta bantu sama dukun nggak boleh datang. Kenapa? Karena dia bersekutu dengan apa? Jin. Ya, dia bersekutu dengan jin. Tapi kalau nggak tahu dia berobat ya nggak ada masalah. Ya, tidak ada masalah. Nah, jadi yang dimaksud dengan dukun di sini yang diharamkan adalah sebagaimana yang kita jelaskan tadi ya. Paham ini ya? Nah, kemudian jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa konsekuensinya jika ada orang ya yang mendatangi dukun? Ya, apa konsekuensinya? Kemudian apa? Balasannya bagi orang-orang yang mendatangi dukun. Nah, sebagaimana di dalam kitab ini, ya, sebagaimana disebutkan di dalam kitab ini, ya, di mana penulis ya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah taala membawakan satu riwayat, ya, dalam riwayat Imam Muslim. Riwayat Imam Muslim dengan nomor 2230. 2230 ya. Nah, dalam hadis yang sahih ini ya, dari sebagian istri-istri Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di mana beliau bersabda ya, di mana beliau bersabda. Apa kata beliau? Man ata ya, man ata arafan fasa'alahu an say'in fasaddaqahu lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang mendatangi dukun, ya, barang siapa yang mendatangi dukun, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, barang siapa yang mendatangi dukun, kemudian dia bertanya tentang sesuatu, ya, bertanya tentang sesuatu, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkannya, ya, kemudian dia membenarkannya, ya. Lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman. Maka tidak diterima salatnya 40 hari namanya. Ya. Maka tidak diterima salatnya selama 40 hari. Nah, ini yang sedang datang dan bertanya saja ya. Belum meyakini, belum membenarkan. Ya.
belum meyakini dan belum membenarkan. Hanya bertanya sesuatu kepada dukun dan dia tahu itu adalah dukun. Ya. Maka kata Nabi SAW apa? Lam tuqbal lahu salatun arba'ina yawman. Tidak diterima solatnya selama 40 hari. Nah, ini balasannya. Bagi orang-orang yang hanya sekedar bertanya kepada dukun. Maka balasannya ini. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang dimaksud di sini ya, 40 hari salatnya tidak diterima bukan berarti gugur kewajibannya selama 40 hari tidak salat. Paham? Dia tetap wajib untuk melaksanakan sholat selama 40 hari ya. Tetap dia tidak boleh meninggalkan sholat. Tapi yang dimaksud di sini tidak diterima sholatnya selama 40 hari adalah dia tidak mendapatkan pahala sedikit pun dari Allah disebabkan karena bertanya kepada dukun. Itu maksudnya. Nah, adapun kewajiban dia untuk melaksanakan sholat itu tetap wajib sampai kapanpun. Ya, itu tetap wajib sampai kapanpun. Cuman ketika dia datang ke dukun bertanya sesuatu kepada dukun, maka konsekuensinya balasannya kata Nabi apa? 40 hari solatnya tidak diterima. Artinya dia tidak mendapatkan pahala selama 40 hari dari solat yang dia lakukan. Apa sebabnya? Karena mendatangi dukun dan bertanya kepadanya. Amin ya. Oh kalau begitu nggak usah solat lah. Udah tahu nih kan itu. Ya. Nah ini salah. Kalau dia nggak sholat, dia jatuh kepada dosa besar juga. Ya, ketika dia tidak mengerjakan sholat, meninggalkan sholat, maka ini juga termasuk dosa besar. Jadi, dia diterima sholatnya ini maksudnya lah tidak diterima pahalanya atau tidak mendapatkan pahala. Ya, nah walaupun sholatnya tetap dianggap sah ya, tapi dia tidak mendapatkan pahala. Dan ini tidak menggugurkan kewajiban dia untuk melaksanakan sholat. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mengabarkan kepada kita ya, barang siapa yang datang ke dukun, di antara dukun-dukun yang tadi sudah kita jelaskan ya, bukan dukun patah, bukan dukun beranak ya. Ingat sekali lagi, jangan semua dukun diratakan kan itu. Pokoknya dukun, nggak boleh. Selama perkara yang dia lakukan adalah perkara yang ilmiah, ya, bukan perkara-perkara yang menganggap atau bentuk kesyirikan, maka ya ketika kita mendatanginya tidak berdosa seperti dukun patah, dukun beranak, apalagi ya. Tapi kalau yang datangnya untuk nanya yang gaib, nah ini yang dilarang. Jadi kata Nabi SAW, ya, Nabi mengabarkan dalam hadis ini barang siapa yang mendatangi dukun, di antara dukun-dukun kemudian bertanya tentang sesuatu perkara yang gaib. Nah ini yang perlu kita paham. Sesuatu perkara yang gaib. Kemudian dia membenarkannya. Ya, kemudian dia membenarkan apa yang diucapkan oleh dukun tersebut, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala akan menghalangi dia dari pahala solat selama 40 hari lamanya. Nah, inilah balasan bagi orang-orang yang bertanya kepada dukun dalam perkara yang gaib. Nah, jadi kesimpulan dari hadis ini juga apa? Diharamkannya kita mendatangi apa? Dukun. Ya. Jadi kalau nanti tolonglah antarkan dulu nih, ya, mau nanya ke dukun ini kan itu. Manalah hari yang cocok, jodoh yang cocok kan gitu kan. Ya kan? Nah, untuk ini kan itu. Jangan mau. Ya. Jangan mau. Ya. Tolak halus-halus. Kalau bisa antum larang, larang. Tapi kalau nggak bisa antum larang, maka menolaklah dengan cara yang halus. Jangan sampai antum datang. Ya. Kenapa? Karena mendatangi dukun itu termasuk hukumnya apa? Haram. Jelas ya? Karena kan kita banyak itu kan. Oh, yang tanya dia kok, tapi awak yang ngantar kan itu. Kan itu. Bang, kami bisa nyewa mobil ya? Oh bisa. Kan itu. Mau kemana? Mau ke dukun ini. Ini kan bisnis kan itu. Dialah awak kan gitu. Nah, ini tetap hukumnya apa? Dosa. Apa sebab dosanya? Bertolong-tolongan dalam apa? Kemaksiatan dan dosa. Nggak boleh. Ya. Yang kedukun kan dia. Tapi yang ngantar siapa? Antum kan itu. Nah ini masuk dosa. Nggak boleh. Paham nih ya? Kan itu.
Ini kan bisnis kan gitu. Nah, ya, jadi tidak boleh kita untuk apa? Membantu orang melakukan apa? Perbuatan dosa. Ya. Nah, ini bukan bukan maksudnya ngelarang antum bawa mobil enggak ya. Cuman ngelarang ngantar ke dukun. Nah, tip ini ya. Nah, kemudian jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Apa faedah dari hadis ini? Disebutkan oleh Syekh di sini ya, ada 3 faedah ya yang bisa kita ambil. Yang pertama apa? Tahrimu irafah. Haramnya perbuatan perdukunan ya. Haramnya apa? Perbuatan perdukunan atau haramnya perdukunan ya. Nah, jadi tidak boleh kita melakukan ini ya. Baik, itu yang pertama. Kemudian faedah yang kedua apa? Tahrimu tasdiqu khabari al-arafah. Haramnya membenarkan berita dukun. Ya, haramnya membenarkan berita dukun. Jadi tidak boleh kita membenarkan berita-berita yang datang dari dukun. Walaupun ya pas kebetulan itu sebuah kebenaran ya. Kejadian pula kan tuh. Nah, itu bukan apa namanya? Bukan sesuatu pembenaran kalau dia itu benar. Ya, bisa jadi apa yang disampaikan dukun itu memang benar terjadi. Nah, yang membuat itu terjadi siapa? Allah. Dalam rangka untuk apa? Menguji kita. Ya, menguji kita. Tahun 2020, tahun 2000 berapa tuh? Kiamat katanya. Jam segini, jam segini, jam segini kan itu. Ya. Nah, kalau kita benarkan, nah termasuklah kita ini kan. Nah, kalaupun nanti pas betul apa yang terjadi yang dikatakan, bukan karena dia yang menyampaikan itu sebuah kebenaran atau bukan dalil dia itu sebuah kebenaran. Ya, yang dilakukan tetap sebuah keharaman yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Cuman Allah menakdirkan sesuai dengan apa yang dia sampaikan atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tujuannya apa? Untuk menguji manusia. Tapi alhamdulillah kan sampai sekarang ini bolak-balik katanya kiamat 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 kan itu. Tahun ini jam segini nggak jadi-jadi juga kan. Sampai ada orang yang galau dan semisalnya karena berita seperti ini. Nah, kalau orang yang belajar tauhid mau berita kayak mana pun yang lebih dahsyat dari itu pun dia nggak akan terima. Dia nggak akan percaya. Bahkan berita Dajjal sekalipun kalau dia menghadapi Dajjal, kalau dia orang beriman, dia nggak akan terpengaruh. Ya. Bayangkan kalau seandainya Dajjal datang dengan kondisi kaum muslimin yang seperti ini sekarang, maka banyak sekali orang yang menjadi pengikut Dajjal. Ya. Bayangkan Dajjal bisa menghidupkan dan bisa mematikan kan itu. Bisa menumbuhkan yang gersang, ya, bisa menyuburkan tanah yang tandus dan bisa menanduskan tanah yang subur. Itu kemampuan Dajjal. Apa nggak banyak orang yang percaya? Ya, ya. Apalagi yang kayak kemarin kasus kemarin yang bisa menggandakan uang kan itu. Betapa banyak S1, S2, S3 sampai S4 percaya sama dia kan gitu. Nah, bayangkan ya, sekelas S1, S2, S3 saja, di atas S3 lagi pun ada yang percaya. Kan itu. Nah, kalau orang benar-benar bertauhid, kalau orang dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, mau kayak mana pun dia disampaikan tentang perkara gaib segala macam, dia nggak akan percaya dan tidak akan terpengaruh. Ya. Kalaupun itu benar apa yang dia lakukan, dia tahu ini hukumnya haram dan dia tidak akan mau melakukannya. Das ya. Nah, jadi jemaah ya, ilmu yang paling penting yang bagi kita ya, harus kita miliki adalah ilmu tauhid. Kalau enggak, rusak semua kehidupan kita. Agama kita, akhirat kita, rusak disebabkan kenapa? Tauhid kita lemah. Nah, jadi ini ya, kembali kita. Kemudian, poin yang ketiga, qad yuhramu al-insanu min sawabi ta'ati uqubah lahu ala fi'l ma'siyah. Nah, faedah yang ketiga dari hadis ini apa? Ya, seorang manusia terhalang dari pahala ketaatannya. Ya, seorang manusia terhalang dari pahala ketaatannya. Ya, ya, seorang
ya, terhalang dari pahala ketaatannya sebagai bentuk balasan atas kemaksiatannya. Sebagai bentuk balasan atas kemaksiatannya. Nah ini dia. Ya. Bayangkan ya, hanya sekedar mendatangi dan bertanya saja, udah seperti itu balasannya. Ya. Nah kalau ditanya sama kita, ada yang punya jaminan kalau sholatnya sehari saja atau satu kali saja itu diterima sama Allah? Tak ada kan? Tak ada yang berani. Ya, pokoknya kita melakukan sesuai dengan keikhlasan dan tuntunan Nabi. Ya, tapi kalau ya atau mentazkiyah diri sendiri, ini sudah dapat pahalanya, tak ada. Ya, bayangkan kita saja belum belum berani untuk mengatakan kita sudah dapat pahala. Nah, bayangkan kemudian apa? 40 hari sholat kita tidak diterima. Ini bukan balasan yang ringan. Cuman 40 hari saja kan itu. Ya, akhi, satu hari saja kita nggak dapat pahala sholat. Wah, dah rugi besar kita. Ya. Satu hari saja kita tidak mendapatkan pahala dari ketaatan yang kita lakukan. Itu sudah rugi besar kita. Ya. Bayangkan 40 hari. Ya. Nah, dan perlu kita ketahui, sholat itu, ya, sholat 5 waktu itu, sholat zuhur kita, menghapuskan dosa kecil antara zuhur dengan asar. Asar ke maghrib menghapuskan dosa kecil. Maghrib ke isya menghapuskan dosa kecil. Isya ke subuh menghapuskan dosa kecil. Kemudian subuh ke zuhur menghapuskan dosa kecil. 40 hari dosa kecil kita tidak diampuni. Ada di antara kita yang bisa terbebas dari dosa kecil? Tidak ada. Setiap hari, setiap detik, ya bisa jadi kita melakukan apa? Dosa kecil. Kita keluar. Nah, baru keluar, udah kelihat betis, udah kelihat rambut wanita yang bukan mahram kita. Ya, malah dinikmati pula. Dah dosa kan itu. Ada di antara kita yang kalau ngelihat betis, astagfirullahaladzim, mana? Langsung bertobat kepada Allah. Ya, jangan-jangan udah merasa terbiasa kan itu kan? Merasa ternikmati. Dan itu sudah menganggap bukan lagi dosa. Ini juga merupakan apa? Balasan dari Allah. Kalau perbuatan kemaksiatan itu sudah dianggap biasa, ini adalah sebuah balasan, sebuah ukubah dari Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati kita. Ketika kita merasa aman atau ketika kita merasa biasa, ketika kita menganggap itu sebuah perbuatan yang bukan kemaksiatan dan dosa atau menganggap itu sesuatu yang biasa saja, maka inilah yang balasan yang paling besar kata Ibnu Qayyim bagi seorang hamba. Nah, ruginya sudah sangat banyak. Ya. Ya, jangan dianggap 40 hari kecilnya, sebulan lebih saja kan itu. Nah, ini ya. Ini perkara yang sangat besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya di sisi kita orang-orang yang benar memahami agama ini 40 hari itu udah perkara yang sangat besar. Bukan main-main, ya. Nah, ini ya balasan bagi orang-orang yang mendatangi apa? Dukun ya. Tim. Nah, kemudian hubungan hadis ini dengan tauhid itu apa? Kan itu. Apa kolerasi hadis ini dengan tauhidnya? Hadis ini ya menjelaskan kepada kita bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela orang yang membenarkan dukun. Nah, ini dia. Dalam hadis ini Rasulullah SAW mencela orang-orang yang membenarkan dukun. Nah, kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam mencelanya? Li'annahu ja'alahu syanikan ma'allah fi ilmi ghaib. Nah, ini alasannya. Kenapa Nabi SAW mencela orang-orang yang membenarkan perdukunan itu? Nah, alasannya apa? Karena dia menjadikan perbuatan itu sekutu bagi Allah di dalam ilmu gaib. Nah, ini dia. Karena dia menjadikan apa? Perbuatan itu ya sekutu dengan Allah dalam masalah apa? Ilmu gaib. Nah, jadi ini adalah bentuk apa? Kesyirikan ya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ya hadis yang pertama. Kemudian dalam riwayat yang lain juga disebutkan ya
Dalam riwayat yang lain, dalam hadis yang sahih riwayat Imam Tirmizi nomor 135, ya. Nomor 135 riwayat Imam Tirmizi, ya. Imam Nasa'i, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan yang lainnya juga meriwayatkan hadis ini. Nah, hadis ini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, di sini dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, apa kata Nabi? Man ata kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mendatangi dukun, ya. Barang siapa yang mendatangi dukun, kemudian membenarkan apa yang dia katakan, ya, kemudian membenarkan apa yang dia katakan, ya, membenarkan apa yang dia katakan, maka sungguh dia telah kafir, ya, maka sungguh dia telah kafir kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sungguh dia telah kafir kepada apa yang telah diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Al-Qur'an. Nah, ini tegas sekali Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ya. Maka dia telah apa? Kafir kepada apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, cuman jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kafir di sini ya, bukan kafir akbar. Ya. Harus dipahami, karena kufur itu ada dua, ya. Ada kufur akbar, ada kufur asgor. Nah, kufur atau kafir di sini maknanya apa? Kufur duna kufrin. Kufur yang tidak melakukan perbuatan, yang kufur yang tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Ini dia. Ya. Kalau kufur akbar, pelakunya keluar dari Islam. Kalau kufur asgor, pelakunya tidak keluar dari Islam. Tapi dia termasuk dosa besar. Paham ya? Tidak semuanya orang kufur itu dikatakan keluar dari Islam. Ya. Nah, jadi kufur di sini apa? Kufrun duna kufrin. Ya. Yang mana pelakunya tidak keluar dari Islam. Ya. Tetap dia dianggap sebagai muslim, tapi telah terjatuh kepada kekufuran. Ya. Nah, kemudian bima unzila ala Muhammad, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, ini ada dua, ya. Al-Quran dan sunnah. Al-Quran dan sunnah. Jadi kalau ada orang datang ke dukun, kemudian membenarkan apa yang dikatakan dukun, maka sungguh orang ini telah mengingkari Al-Quran dan sunnah yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini, ya. Jadi dalam hadis ini juga, ya, sama, ya. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita orang yang datang ke dukun kemudian bertanya sesuatu tentang perkara gaib kemudian membenarkan apa yang dikatakannya, maka orang ini telah kufur. Kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Rasulullah SAW, yaitu kitabullah dan sunnah. Wadzalika li'anna fima unzila takziban likahina. Karena perbuatan itu apa? Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu didustakan oleh para dukun. Ya, itu didustakan oleh para dukun. Nah, sementara Allah Subhanahu wa taala tidak memberikan ilmu gaib, tidak menjadikan ilmu-ilmu gaib, ya, kecuali kepada orang-orang yang dia kehendaki. Nah, jadi kalau ada orang yang datang ke dukun membenarkan sementara Allah tak memberikan ilmu gaib kepada dia, maka inilah bentuk apa? Kekufuran yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ya, kalaupun kita pernah datang ke dukun, nah, itu tidak akan diampuni dosanya kecuali kita bertobat. Nah, oleh sebab itu, kalau pernah datang, ya bertobat kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Jangan sampai dosa ini dibawa sampai mati, kemudian apa? Tidak ada lagi. Ingat, tidak ada lagi pertobatan kalau orang sudah mati. Ya, tidak ada lagi pertobatan kalau orang sudah mau dicabut ruhnya dari jasadnya. Nah, oleh sebab itu, segeralah bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita sudah memahami ilmunya. Sudah azan.
Ya, azan tuh ya. Nah, nanti kita sambung lagi ya berkaitan dengan masalah ini ya, faedah-faedahnya juga nanti kan kita bahas. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقل رب زدني علما. Saksikan live di YouTube dan Facebook Kisaran Mengaji Official. وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ. Barang siapa menutupi aib seorang muslim, maka Allah akan menutup aibnya di dunia dan di akhirat. Hadis riwayat Muslim. Ya, silakan didengarkan dan ikuti. A, I, U, A. A, I, U, A. Ya, bagus. Masya Allah, barakallahu fiqh. Al-mahiru bil-Qur'ani ma'as safaratil kiramil bararah. Walladhi yaqra'ul Qur'ana wa yatata'ta'u fihi wa huwa alaihi syaqun lahu ajran. Orang yang lancar membaca Al-Quran akan bersama malaikat utusan yang mulia lagi berbakti. Sedangkan orang yang membaca Al-Quran dengan tersendat-sendat lagi berat, maka ia akan mendapatkan 2 pahala. Hadis riwayat Muslim. Ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Hadis riwayat Tirmidzi. وَمَنْ سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا سَهَّلَ اللَّهُ لَهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Hadis riwayat Muslim. Mana qasad sadaqatun min malin. Sedekah itu tidaklah mengurangi harta. Hadis riwayat Muslim. Tabassumuka fi wajhi akhika laka sadaqah. Senyummu di hadapan saudaramu sesama muslim bernilai sedekah bagimu. Hadis riwayat Tirmidzi. وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa. Dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sungguh Allah sangat berat siksanya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري إن الساعة آتية أكاد أخفيها لتجزى كل نفس بما تسعى. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillahil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Saudaraku kaum muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadilah
hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Kita sadari bahwasannya kita hidup di muka bumi ini tidak lepas dari dua kondisi. Mendapat nikmat atau mendapatkan musibah. Jika Anda mendapat nikmat, maka jadilah orang-orang yang bersyukur. Dan jika Anda mendapatkan musibah, jadilah orang-orang yang sabar. Sehingga Anda senantiasa dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW bersabda, "Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kullahu khair, wa laysa dzalika li ahadin illa lil mu'min. In asabahu sarra syakar fakana khairan lah, wa in asabahu dharra sabar fakana khairan lah." Nabi SAW bersabda, sungguh mengherankan perkaranya orang-orang yang beriman. Semua perkaranya baik, dan itu tidak dimiliki kecuali orang-orang yang beriman. Jika ia mendapatkan sesuatu yang ia sukai, sesuatu nikmat, ia bersyukur, dan itu baik baginya, diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa in asabahu dharra sabar. Jika ia ditimpa musibah, ditimpa sesuatu yang tidak ia sukai, ia bersabar, dan itu baik baginya. Sehingga hendaknya kita semua sebagai seorang yang beriman senantiasa dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perhatikan, dakwah yang didasari dengan keimanan, keikhlasan, ilmu yang bermanfaat akan membuahkan orang-orang yang mengikuti sama persis seperti yang mendakwahkannya. Sedikit gulam tersebut berdakwah, menyampaikan sesuatu, tapi apa yang dia sampaikan benar-benar ilmu, tauhid, beriman manusia dengan keimanan yang kokoh sama seperti dia. Subhanallah. Inilah dakwah kalau benar-benar didasari ilmu. Dakwah yang disampaikan di atas kebenaran. Allah akan turunkan keberkahan bahkan di saat pendakwahnya meninggal. Perhatikan itu, Sahihul Bukhari. Biar antum tahu bagaimana sejarah Imam Bukhari di masa hidupnya. Sahih Bukhari itu tidak terkenal, tapi Imam Bukhari ikhlas menulis itu dalam rangka dakwah, mengajarkan ilmu. Bahkan di masa hidupnya, di akhir kehidupan beliau, di akhir-akhir masa beliau hidup, beliau terkena ujian besar. Beliau dituduh oleh sama ahlu sunnah juga, bahwasanya beliau seorang Mu'tazilah, padahal bukan, sebab kecemburuan. Tapi itulah fitnah. Terkadang seperti itu. Fitnah dunia bisa melanda atau menimpa musibah besar kepada salah seorang alim ulama. Makanya kita berhati-hati. Jangan sampai dakwah ini menjadi ajang bagi kita untuk meraup dunia. Kita harus selalu mawas diri. Perhatikan keikhlasan kita di dalam menuntut ilmu dan berdakwah. Sehingga kelak kita tidak akan memudaratkan orang lain. Yang bahkan dari kita juga. Sama seperti kita. Karena dakwah dijadikan ajang untuk mencari ketenaran, mencari popularitas, mencari dunia, akhirnya membuahkan mudarat. Akan tetapi Allah melihat keikhlasan Imam Bukhari. Di masa akhir hidupnya, beliau ditahdzir. Beliau dikucilkan oleh kaum muslimin. Beliau hidup sendiri terakhir. Hingga akhirnya beliau merasa bumi ini sempit. Dan beliau berdoa, salat istikharah. Ya Allah, jika seandainya kehidupan lebih baik bagiku, maka hidupkanlah aku. Tapi kalau seandainya kematian lebih baik bagiku, maka matikanlah. Setelah itu beliau meninggal dunia. Setelah beliau wafat, Allah keluarkan karya beliau Sahihul Bukhari. Dan Allah jadikan karyanya أقيموا صفوفكم واعتدلوا والصف بكن لرسكن. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأقبره ثم إذا شاء أنشره. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. كلا لما يقض ما أمره فلينظر الإنسان إلى طعامه
أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه وجوه يومئذ مسفرة ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبرة ترهقها قترة أولئك هم الكفرة الفجرة الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام عليكم السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله الله أكبر الشيطان الرجيم الله أكبر سمع الله لمن حمده الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر
اهدنا الصراط المستقيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الصلاة يا النبي ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن اللهم صل على محمد وعلى اللهم بارك على محمد إني رحمك. اللهم إني أعوذ بك من فتنة النار. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
mana? Gitu. Iya. Belum hidup ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil wa ba'd. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat rahimani wa rahmakumullah jami'an. Kita lanjutkan kembali kajian kita, pembahasan kita masih dalam pembahasan seputar perdukunan, ya. Yang ini merupakan perbuatan yang haram dan perbuatan dosa besar. Sebagaimana dua dalil tadi sudah kita jelaskan, barang siapa yang mendatangi dukun kemudian membenarkannya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima salatnya selama 40 hari. Kemudian yang kedua, barang siapa yang mendatangi dukun kemudian membenarkan apa yang disampaikannya, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dari hadis yang kedua ini, ya, ada beberapa faedah juga ya, yang hampir sama dengan faedah sebelumnya. Yang pertama apa? Tahrimu kihana, ya. Faedah yang pertama apa? Haramnya perdukunan. Kemudian takzibu kuhan. Bahwasanya ya, takzibu kuhan. Yang kedua apa? Dustanya para dukun, ya. Dustanya para dukun. Kemudian yang ketiga apa? Antasdiqa kuhana fima yaquluna kufrun. Membenarkan dukun terhadap apa yang dikatakannya adalah kekufuran. Ya, membenarkan para dukun atau membenarkan dukun terhadap apa yang dikatakannya adalah kekufuran. Nah, ini yang paling berbahaya sebenarnya. Ketika seseorang itu membenarkan apa yang disampaikan dukun, maka ini adalah bentuk kekufuran. Ya. Nah, sekarang di zaman sekarang ini lebih berbahaya lagi. Terkadang orang tak perlu lagi datang ke dukun, tapi dukun sudah datang kepadanya. Ya, misalnya contoh dalam aplikasi, HP segala macam, ada berita-berita yang disampaikan oleh dukun kan itu. Seperti yang kita dengar kan itu, akan terjadinya hari kiamat, tahun sekian, bulan sekian, jam sekian. Nah, kalau sampai ada orang yang membenarkan perkataan ini, maka ini adalah bentuk apa? Kekufuran. Walaupun dia tidak datang kepada dukun tersebut. Ya, cuman hanya mendengar dan sampai berita kepadanya, kemudian dia membenarkannya, maka inilah bentuk apa? Kekufuran. Nah, kemudian yang keempat apa? Yang keempat, annal Qur'an munazzalu ghairu makhluk. Nah, faedah yang keempat, bahwasanya Al-Qur'an yang diturunkan bukanlah makhluk. Ya, bahwasanya Al-Qur'an yang diturunkan bukanlah makhluk. Nah, ini ya, hadis yang menjelaskan kepada kita bahwasanya ya, orang yang mendatangi dukun membenarkannya adalah bentuk kekufuran. Nah, kemudian berikutnya ya, ada juga hadis yang semakna dengan hadis ini sebagaimana dalam riwayat Imam Ahmad. Ya. Kemudian Ishaq di dalam musnadnya, ya. Kemudian Al-Hakim di dalam kitab Al-Mustadraknya, ya, dengan nomor 15. Nah, hadis ini semakna dengan hadis yang sebelumnya yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Nah, dalam hadis ini dari Abu Hurairah juga, ya, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man ata arafan au kahinan, ya, barang siapa yang mendatangi dukun, ya, barang siapa yang mendatangi dukun kemudian membenarkannya ya, terhadap apa yang dia katakan,
maka sungguh dia telah kufur kepada apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad. Nah, ini semakna dengan hadis yang kita bahas, ya. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dua hadis ini menjelaskan kepada kita ya tentang hukum mendatangi dukun. Maka dalam hal ini ya ada perkataan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ya menjelaskan tentang orang-orang yang mendatangi dukun. Nah, beliau menjelaskan kepada kita ada 4 hukum ya, ada 4 hukum ketika seseorang itu datang kepada dukun. Yang pertama, ya, sekedar bertanya saja, ya, sekedar bertanya saja, ini hukumnya haram. Ya, yang pertama apa? Datang sekedar bertanya saja, ya, ini hukumnya haram. Ya, ini yang pertama ya. Datang sekedar bertanya saja, maka ini hukumnya haram. Nah, ini berdasarkan dengan hadis yang telah kita baca. Ya, kita sebutkan tadi. Datang sekedar bertanya saja, ini hukumnya haram. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, datang bertanya kepada dukun. Datang bertanya kepada dukun, ya, kemudian meyakininya, dan menganggap benar perkataannya, maka ini adalah kekafiran, ya. Ini adalah kekafiran. Ya. Datang dia bertanya, dia yakini perkataan itu, dia benarkan perkataan itu, maka ini adalah kekafiran. Ya. Nah, ini karena pembenaran terhadap dukun itu merupakan adalah perkara gaib dan ini bertentangan dengan Al-Qur'an atau mendustakan Al-Qur'an. Nah, ini ya, ini yang kedua sebagaimana disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kemudian yang ketiga apa? Ya. Bertanya kepada dukun untuk mengujinya, ya. Bertanya kepada dukun untuk mengujinya. Apakah dia benar, ya? Apakah dia orang yang benar atau pendusta? Hanya untuk sekedar mengujinya saja. Ya, apakah dia orang yang benar atau pendusta? Bukan mengambil perkataannya ya, bukan mengambil perkataannya. Maka ini hukumnya tidak mengapa. Ya, jadi kalau antum cuma datang ya untuk menguji dia, ini pendusta atau tidak kan itu. Nah, bukan dalam rangka untuk mengambil perkataannya. Maka ini tidak mengapa dan ini tidak dilarang. Ya, ini tidak dilarang. Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat. Yang keempat apa? Bertanya kepada dukun untuk menampakkan kelemahan dan kedustaannya. Ya, bertanya kepada dukun untuk menampakkan kelemahan dan kedustaannya, maka ini ya bisa jadi hukumnya menjadi wajib. Ya. Bisa jadi hukumnya wajib. Ya. Ketika kita dituntut untuk mendatanginya dalam rangka untuk apa? Menunjukkan kelemahan dia, menunjukkan atas kedustaan dia, bahkan ya ini hukumnya bisa sampai kepada wajib. Ya, bahkan kita dituntut untuk mendatanginya kalau hal ini terjadi. Ya, tapi dengan cara-cara yang dibenarkan dalam negara ya. Misalnya antum bawa aparat yang semisalnya ya sebagai bentuk payung hukum ya atau badan hukum untuk tidak dianggap sebagai anarkis atau orang yang anarkis. Nah, karena antum mendatangi dukun juga kalau caranya tidak sesuai dengan aturan perundang-undangan di Indonesia, antum juga yang tetap salah. Walaupun niat antum dalam rangka untuk apa? Menunjukkan kelemahan dan kedustaannya. Kan itu. Antumlah datang bawa orang tanpa ada
pemberitahuan dan laporan antum. Nah, antum yang salah. Ya, antum yang dianggap salah. Nah, kalau di Saudi, alhamdulillah kalau Saudi ada khusus polisi ya dukun. Maksudnya apa? Khusus nangkapi dukun dia. Ya. Nah, apalagi kalau kita kasih tahu, kita beri laporan, ini ada dukun. Oh, cepat mereka. Ya, karena di sana perdukunan, sihir itu bukan perkara sepele menurut mereka. Ya, perkara yang bukan main-main. Kalau nggak cepat ditangani, nah ini bisa jadi memberikan mudarat yang besar. Nah, ini ya jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian kita beranjak ya. Nah, kemudian ada juga dalil yang lain ya. Dalil yang lain dengan sanad yang baik ya. Di dalam kitab ya, dalam riwayat Al-Bazar ya. Al-Bazar, riwayat Al-Bazar dengan nomor 3578 ya. 3578 riwayat Al-Bazar ya. Dari Imran bin Husain, dari Imran bin Husain secara marfu ya. Dari Imran bin Husain secara marfu, Nabi mengatakan dalam sabdanya, "Laisa minna," ya, bukan termasuk golongan kami, ya, bukan termasuk golongan kami, man tatayyara aw tutira lahu, ya, bukan termasuk golongan kami orang yang meramal atau yang diramalkan untuknya. Ya, bukan termasuk golongan kami orang yang meramal atau diramalkan untuknya. Ya, berarti ini fa'il, pelaku sama objeknya sama hukumnya. Mau dia pelaku, mau dia sebagai objeknya, maka kata Nabi, laisa minna, bukan termasuk golongan kami. Tib. Au takahana au tukuhina lahu, ya, atau ya berbuat ya perdukunan, ya, bukan golongan kami orang yang meramal atau diramal, atau berbuat perdukunan atau minta didukunkan, ya, atau minta didukunkan, ya. Baik dia seorang pendukun atau orang datang kepada dia minta tolong sama dukun, tolong dukunkan dia misalnya. Maka ini bukan juga termasuk golongan kami, kata Nabi. Au saharalahu suhiralahu, atau ya penyihir atau ya penyihir ya, atau disihirkan untuknya, atau ya minta disihirkan untuknya. Ini tiga ya, orang yang meramal atau yang minta diramalkan, orang yang berbuat perdukunan atau yang minta didukunkan, orang yang berbuat sihir atau yang minta disihirkan. Maka ini tiga kelompok ini, kata Nabi SAW, bukan termasuk golongan kami. Paham ya? Kemudian kata Nabi apa? Wa man ata kahinan fasaddaqa bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Nah, di sini syahidnya. Barang siapa yang datang kepada dukun kemudian membenarkan apa yang dikatakannya, maka sungguh dia telah kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, ini ya, jamaah. Jadi ini ya menjelaskan kepada kita ya, tidak boleh juga kita ya dalam hadis ini mendatangi dukun. Nah, dari hadis ini ada beberapa faedah ya. Faedah yang pertama, haramnya perbuatan meramal, sihir dan perdukunan.
Ya, haramnya meramal, sihir, dan perdukunan. Ini perbuatan yang diharamkan tiga-tiganya. Ini semua termasuk dosa besar. Ya. Meramal, haram hukumnya. Minta diramal juga haram hukumnya. Ya. Nah ini yang biasanya apa? Seperti contohnya, ini yang Anda bilang tadi. Ya, nggak perlu dia datang. Ya. Masuk ya, udah jadi sesuatu yang bukan lagi kemaksiatan kalau kita lihat di media. Ya. Misalnya apa? Ramalan zodiak kan itu. Ramalan bintang. Nah, jangan antum kira ini diperbolehkan. Ini haram hukumnya. Ini adalah perkara yang bertentangan dengan syariat Allah. Ya. Ada yang tahu bintangnya apa di sini? Ana yakin semuanya tahu. Karena dulu pelaku semua ini insyaallah. Ya. Kalau dia ada satu orang yang nggak tahu bintang dia ini, Masya Allah. Ana beri jempol lah. Kenapa? Karena ini sesuatu yang sudah umum. Sesuatu yang sudah menjamur dan sudah dianggap biasa. Ya enggak? Ya. Nah, kalau udah muncul berita ini ditunggu-tunggu lah nih, apalah nanti ke depannya nih kan itu. Ya. Dibaca sampai benar-benar dia baca. Ya. Kemudian dia benarkan. Nah, inilah dia jadi masalah. Ya. Inilah yang membuat dia menjadi masalah. Inilah yang menjadi dosa bagi dia. Nah, alhamdulillah ya. Suatu kenikmatan yang besar Allah berikan hidayah kita hingga akhirnya apa? Kita menolak perbuatan itu sekarang. Dan insya Allah kita semuanya sudah bertobat. Ada yang belum bertobat di sini? Kalau belum bertobat, cepat-cepat dia tobat. Sebelum dicabut nyawanya sama Allah. Nah, karena ini termasuk apa? Yang diharamkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kalau untuk datang ke dukun, yakin Anda, ya, banyak di antara kita mungkin yang tidak pernah datang ke sana. Yakin Anda. Tapi kalau untuk urusan ramal-meramal, 99% kurasa. Ya, 99% hampir pelaku. Kan itu. Kenapa? Dia nganggap ini sesuatu yang tidak berdosa. Ya. Nah, atau perbuatan sihir insyaallah ya. Ya, mudah-mudahan di antara kita tidak pernah ada yang melakukan perbuatan ini. Ya, artinya masih ya, volumenya itu kecil. Presentasinya itu kecil. Tapi kalau sudah meramal tadi, udah jangan tanya. Ya. Jangankan ramalan zodiak ya, di rumah saja udah menjadi sesuatu yang lazim. Ya. Contohnya misalnya apa? Datang kupu-kupu. Apa antum bilang? Mau datang tamu. Ini tatoyur juga. Kan gitu kan? Jatuh bulu mata. Apa tatoyurnya? Sedih ada yang mau. Ya, ini tatoyur juga. Ya. Dengar burung bunyi malam-malam, memang burungnya malam keluarnya kan gitu. Nah, ini berita duka katanya. Nah, ini tatoyur. Dan ini banyak terjadi. Ya, piring pecah tiba-tiba, memang waktunya sudah mau pecah atau disenggol, kucingnya lari atau tikusnya hilang kan gitu. Pecah. Nah, ini ada berita duka dan seterusnya. Ini perbuatan tatoyur. Ya. Ini dosa. Ya. Nah, apalagi kalau gatal tangan kanannya, paling suka dia terima duit. Nah, ini juga bentuk apa? Tatoyur. Ya. Makanya kalau hal-hal seperti ini yang terjadi, jangan kita benarkan dan kita berlindung kepada Allah. Qul amantu billah wa rasul. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ya. Nah, kadang was-was itu bisikan setan itu datang. Ya. Ya pas pula memang gatal tangan kanan, datang pula uang kan gitu. Ya, kan gitu. Ketika kita membenarkan ini dia jadi masalahnya. Nah, oleh sebab itu ketika gatal tangan kita datang uang, qul amantu billah wa rasul. Paham ya? Betul juga nih tangan gatal kan itu, datang uang kan itu. Nah, ini hukumnya haram. Jadi tidak boleh ya. Kemudian faedah yang kedua, tahrimu talabi fi'li hadil salasah. Haramnya meminta perbuatan 3 perkara ini. Ya, haramnya
ya meminta 3 perbuatan ini. Ya, jadi nggak boleh antum minta tolong kepada orang untuk melakukan salah satu dari 3 perbuatan yang kita sebutkan di atas. Meramal, minta sihir, atau perdukunan. Kemudian yang ketiga apa? Membenarkan dukun adalah kekufuran. Ya, membenarkan dukun adalah kekufuran. Ya. Jadi membenarkan ya perdukunan adalah kekufuran. Nah, jelas ya? Nah, kemudian hadis juga ada satu hadis lagi ya yang semakna dengan ini. Nah, kemudian hadis yang berikutnya ya. Hadis sahih riwayat Imam Tirmizi dan Imam Abu Daud ya. Sebagai bentuk tambahan saja ya. Hadis Tirmizi riwayat Imam Abu Daud dan Imam Tirmizi. Apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Man ata haidun aw imra'atan fi duburiha aw kahinan faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Nah, barang siapa yang mendatangi ya, barang siapa yang mendatangi dalam kurung ya, menggauli ya. Barang siapa yang mendatangi dalam kurung menggauli istrinya ya, barang siapa yang mendatangi dalam kurung menggauli istrinya dalam keadaan haid ya, dalam keadaan haid atau ya mendatanginya pada duburnya ya, atau mendatanginya pada duburnya ya, udah, atau mendatangi dukun, atau mendatangi dukun ya, atau mendatangi dukun, maka dia telah kafir kepada Al-Quran yang telah diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat, nih 3 hal ya dalam hadis ini. Yang dosanya sama. Yang pertama apa? Menggauli istrinya dalam keadaan haid. Ini dia. Ini pertama. Yang kedua apa? Istrinya tidak haid. Istrinya tidak haid. Tapi menggaulinya melalui dubur. Ya. Ini juga sama dosanya seperti mendatangi siapa? Dukun. Ya. 3 perbuatan ini adalah perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendatangi istri yang dalam keadaan haid ya. Ingat ya, yang dimaksud mendatanginya ini menggaulinya. Jangan pulang-pulang adik haid, oh enggak boleh. Ya, enggak boleh didatangi. Enggak boleh adik didekati. Ini salah. Ya. Jangan seperti orang-orang ya Yahudi. Zaman dahulu, zaman Rasulullah, orang-orang Yahudi sebelum datang Israel Nabi Muhammad SAW, itu wanita-wanita haid itu dikeluarkan dari rumah mereka. Diletakkan di tempat yang diasingkan. Nggak boleh makan bersama, nggak boleh duduk bersama, nggak boleh tinggal dalam satu rumah yang sama. Begitulah orang-orang Yahudi memperlakukan siapa? Wanita-wanita haid, istri mereka. Nah, dalam Islam yang nggak diperbolehkan apa? Menggaulinya. Ya, menggaulinya dalam artian apa? Memasukkan timba ke dalam sumur. Tapi kalau untuk sekedar bercumbu, ya, tidak ada masalah, tidak berdosa. Ya, nah, jadi seperti itu. Nah, jadi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, maka berdasarkan dengan hadis ini, ya, dapat kita pahami apa? Bahwasanya Nabi telah mengabarkan kepada kita haramnya mendatangi isi ya dalam keadaan haid dan melalui duburnya yang dosanya itu sama dengan perbuatan mendatangi apa? Dukun. Karena dia telah berbuat kekufuran ya terhadap atau kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah ini ya, jadi berdasarkan dengan hadis-hadis ini ya yang menjelaskan kepada kita atau melazimkan kepada kita bahwasannya dukun itu adalah
kekafiran, ya. Ya, jadi perbuatan dukun atau dukunnya itu sudah masuk ke dalam perbuatan apa? Kekafiran. Ya. Kenapa? Li'annahu ya'tamidu ala syirki fi kihana, ya. Karena perbuatan ini menyandarkan kepada kesyirikan di dalam perdukunannya. Kenapa jatuh kepada kesyirikan? Nah, dukun itu biasanya, bukan biasanya lagi ya, meminta bantuan kepada jin. Ya, meminta bantuan kepada jin untuk melaksanakan perbuatannya. Dan jin itu tidak akan mau membantu seseorang kalau tidak ada apa? Peribadatan yang dilakukan untuk dirinya. Ini ingat. Ya. Jin itu tidak akan mau membantu seseorang kalau tidak ada apa? Peribadatan ya yang dilakukan orang tersebut untuk jin tersebut. Maka semakin besar peribadatan yang dilakukan oleh kepada jin tersebut, maka semakin besar bantuan jin tersebut kepadanya. Maka konsekuensinya apa? Semakin dekat dia dengan jin, maka semakin besar kesyirikan dan kekafiran yang dia lakukan. Nah, jelas ya? Jadi ini termasuk hukumnya haram dan ini termasuk dosa besar, ya. Nah, inilah beberapa dalil ya yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di dalam kitab ini. Nah, sudah selesai ya dalil-dalil yang kita bacakan. Ya, jadi kesimpulannya dari pelajaran kita pada hari ini ya. Jadi siapa saja yang mengaku mengetahui perkara gaib, maka ini adalah bentuk apa? Perdukunan dan ini hukumnya haram. Adapun dukun patah yang tadi Anda sebutkan ya, dukun patah, dukun beranak, selama dia tidak meminta bantuan kepada jin, maka ini diperbolehkan. Dan ini tidak berdosa. Namanya saja yang sama, dukun, tapi prakteknya beda. Nah, makanya antum ya harus lihat dulu. Ini dukun apa kan itu? Ya. Kalau dukun cari benda hilang, nah ini bahaya kan itu. Tapi kalau dukun patah, ya nggak masalah. Selama memang dia ahlinya ya. Selama dia memang ahlinya. Nanti antum datang ke dukun patah, tambah patah pula kaki antum, ya jangan. Kan itu. Nah ini ya, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalil-dalil yang kita sebutkan, menjelaskan tentang pendukunan. Nah sebelum diakhiri mungkin ada yang ditanyakan ya. Nah ini ada pertanyaannya. Izin bertanya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ketika kita secara sengaja atau tidak sengaja melakukan hal-hal yang membatalkan keislaman, bagaimana cara bertobat dari perbuatan itu? Apakah harus membaca 2 kalimat syahadat lagi? Nah, kalau dia disengaja, ya sengaja membatalkan keislaman dia, seperti contohnya murtad, ya, nah, maka dia wajib balik untuk bersyahadat. Ya. Tapi kalau tidak sengaja cukup apa? Bertobat kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan meninggalkan perbuatan itu. Ya. Nah, itu ya. Nah, jadi cukup dia untuk apa? Bertobat kalau tidak sengaja. Tapi kalau sengaja, artinya kan dia tahu itu, sengaja dia ya melakukan perbuatan itu dan dia tahu itu sebagai pembatal keislaman, maka wajib bagi dia untuk bersyahadat. Ya. Allah alam shawab. Kemudian ketika kita bertobat dari hal-hal yang termasuk kesyirikan, misalnya mendatangi dukun untuk berobat, apakah perlu amal-amal tertentu misalnya sholat tobat? Tidak perlu. Ya cukup dia bertobat pada Allah, minta ampun kepada Allah, menyesali perbuatan-perbuatan itu dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi, ya, dan membenci perbuatan itu sebagaimana dia benci dicampakkan ke dalam neraka, maka sudah cukup baginya untuk bertobat seperti itu. Ya, nah ini ya, jadi ini peringatan yang keras buat kita untuk tidak sampai mendatangi dukun. Ya, nah silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh, udah tobat belum? Oh iya. Oh dukun patah, oke. Okay. Ah. Oh, orang tuanya yang digosok. Oh. Nah, itu udah bantuan jin itu.
Ya, kan ada yang modelnya nanti dalam telur kan itu. Ya, nanti sakitnya dipindahkan ke binatang apa segala macam. Nah, ini udah perkara. Kan apa hubungannya kayu kan itu? Nah, kalau seperti ini udah minta bantuan apa? Jin. Ya, bisa jadi jinnya itu yang mengusuknya kan itu. Ya, bisa jadi jinnya yang mengusuknya itu kan itu. Nah, ini ya perbuatan yang diharamkan juga, enggak boleh. Ya, karena dia nggak ilmiah kan itu. Yang digusuk batang kayu kok bisa itu kan itu. Hmm. Orang tua yang digosok. Orang tuanya patah nggak kan? Nggak kan? Kan nggak ada hubungannya dengan orang tuanya. Nah, itu udah. Kalau yang kayak kayak gitu udah minta bantuan jin. Ada lagi? Nah, silakan. Nah, terus pindah. Oh, enggak. Enggak boleh kita bertanya kepada makhluk-makhluk. Apalagi nanya sama jin. Ya, nanya sama jin udah jelas 99 itu kedustaan atau 100 tambah 1 kedustaan. Ya, enggak boleh. Ya. Nah, karena ya bisa ada yang bisa menjamin apa yang disampaikan jin itu benar. Nah, itu zaman Abu Hurairah, ya kan? Nah, tapi kan rekomendasi kebenarannya bukan dari jin itu. Yang membenarkan siapa? Rasulullah. Itu yang harus kita pahami. Kata dia kan ketika dia ketangkap kan ini. Nah, mau nggak aku ajarkan kepadamu satu surat yang kalau dibacakan setan akan menjauh darimu. Nah, itu kan disampaikan kepada Abu Hurairah, kepada Rasulullah. Nah, Rasulullah membenarkan standar kebenarannya itu adalah dari Rasulullah SAW. Jadi sebenarnya jin itu juga tahu, ya, tahu maksudnya gini loh. Ada ilmu-ilmu yang yang itu merupakan kebenaran kan itu, kebenaran. Nah, akan tetapi makanya ketika nanti apa di dalam ini pembahasan ini kan, ketika nanti ada orang bertanya kepada dukun dan itu benar, nyata. Nah, itu bisa jadi memang jin itu mencuri berita dari langit. Ya. Tapi apakah itu sebuah kebenaran yang harus diikuti? Tidak boleh. Perbuatannya itu haram. Dan itu bentuk kesyirikan. Kalaupun itu kenyataan, bukan berarti itu menjadi apa? Kebenaran yang mutlak bagi mereka. Tidak. Ya, ini nggak boleh. Ya. Walaupun ditanya, oh, jinnya bilang, oh ya ini benar kan itu, tapi tidak boleh. Ya, karena ini perbuatan yang diharamkan. Kenapa? Nah, Anda bilang lagi tadi, jin itu kalau mau membantu seseorang pasti harus ada embel-embelnya. Nggak ada jin itu mau, ya, nah, kecuali ada embel-embelnya. Hah? Nah, itulah. Ujung-ujungnya kan itu. Tanya aja semua sama jin kan itu. Nah, ujung-ujungnya gitu. Kan bahaya. Ini kan bisa merusak akidah. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, banyak-banyak. Ah, ah, ya, ya. Nggak, apa namanya? Kita menghukumi ya sebelum kita bicara tentang masalah dukun. Kita menghukumi seseorang itu sesuai dengan zohirnya, ya kan?
zohirnya. Nah, adapun perkara yang menjadi gaib, nggak boleh kita mentakyinkan itu. Nah, kalau sudah terbukti seseorang itu melakukan pembatal keislaman seperti perdukunan, seperti itu, kita tahu dia melakukan perbuatan itu, kita melihat, dan kita sudah dapat beritanya dari berita-berita yang sahih, maka secara keyakinan kita tidak boleh sholat di belakang dia. Nah, adapun ya kita melarang orang-orang yang terdekat dengan kita, orang-orang yang kita cintai, ini merupakan perintah dari Allah. Ku ampusakum wa alikum nara. Lindungilah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Artinya, hal-hal yang berkaitan dengan larangan Allah, hal-hal yang berkaitan dengan keharaman-keharaman yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala, maka wajib bagi kita untuk melarang keluarga kita terjatuh ke dalamnya. Paham? Bukan dalam rangka untuk apa? Mentakyin dah. Tapi kalau dia sudah melakukan perbuatan itu, ya jelas-jelas ya kita haramkan untuk sholat di belakangnya. Nah, yang dilarang mentakyinnya misal seperti ini misalnya contohnya. Itu kan sudah tegak iqamatul hujjah ya. Yang nggak boleh itu kamu ini di dalam neraka, ini dalam surga. Nah, ini yang nggak boleh. Karena ini sesuatu yang gaib, sesuatu yang kita mengetahui. Walaupun dia pelaku kesyirikan ya. Nah, kita takyin orangnya kamu di dalam neraka. Ini nggak boleh. Walaupun dia pelaku kesyirikan. Yang boleh kita takyin apa? Perbuatan kesyirikan itu diancam masuk ke dalam neraka. Adapun orangnya, maka tidak boleh. Kenapa? Bisa jadi sebelum dia mati dia bertobat. Kan gitu. Nah, tapi perbuatan kesyirikan, perbuatan perdukunan, sampai kapanpun, ya, sampai kapanpun itu diancam masuk ke dalam neraka. Paham? Nah, itu dia. Ya, jadi kalau antum tahu dia masih tetap melakukan perbuatan perdukunan, dia nggak boleh antum, keluarga antum, sanak keluarga antum untuk sholat di belakangnya. Kenapa? Karena jelas sudah hukumnya. Nggak boleh kita sholat di belakang orang yang melakukan perbuatan kesyirikan. Salah satunya adalah perdukunan. Nah, dalam hal ini kita tidak mentakyin dia ya di dalam neraka. Tapi perbuatan itulah yang menghalangi kita untuk tidak boleh sholat di belakangnya. Paham? Perbuatan dia. Paham? Allah Alhamdulillah. Ustaz, kemana hukumnya suami istri tinggal satu rumah tapi tidak pernah ada hubungan suami istri lahir dan batin selama 17 tahun? Oh, Masya Allah. Ajib ini. Jadi si anak berniat mengumrohkan kedua orang tuanya dengan tujuan agar orang tuanya akur kembali. Bagaimana Ustadz sebaiknya ya sementara anaknya belum umroh ya? Ya kalau ini solusi buat orang tuanya nggak apa-apa ya. Nah, tapi sebelum kita kepada masalah umroh ya. Nah, 17 tahun ya. Ini adalah ya 17 tahun ini waktu yang nggak sebentar ya, lama ya. Berarti ada kewajiban dan hak yang terabaikan. Ya. Suami punya kewajiban, istri juga punya kewajiban. Selama 17 tahun mereka berdua ini mengalami dosa yang berkepanjangan. Dua-duanya berdosa. Karena istri punya kewajiban terhadap suaminya, begitu juga suami punya kewajiban terhadap istrinya. Kalau selama 17 tahun tidak berhubungan, tidak cakapan dan yang lainnya, tapi tinggal dalam satu rumah, mereka tetap berdosa. Ya. Tapi apakah jatuh dalam masalah talak? Tidak. Ya, talak itu jatuh kalau diucapkan. Paham ya? Masya Allah ini 17 tahun ya. Tak terucap talak ya kan. Dan tak terucap juga khulu kan itu. Udahlah bang ceraikan aku kan gitu. Nah, ya, tapi kedua-duanya ini terjatuh ke dalam dosa. Kenapa? Karena mereka mengabaikan kewajiban sebagai suami istri dan istri ya. Nah, adapun niat anaknya untuk mengumrahkan keduanya, ini sesuatu yang mulia ya. Sebagai bentuk berbaktinya kepada orang tua. Kan gitu. Ya, apalagi punya niatan untuk membuat mereka untuk kembali. Maka ini lebih bagus. Ya. Tapi jangan sampai nanti umrah berhubungan pula di sana, bisa membatalkan umrahnya. Ya. Nah, tapi kalau selesai ritualnya nggak masalah ya. Nah,
Nah ini, bagaimana Ustaz sebaiknya? Ya baiknya seperti itu. Anaknya belum umrah, ya udah anaknya sabar dulu lah, kan gitu. Ya, yang penting orang tuanya ada maslahat yang lebih besar, kan gitu. Ya sudah, orang tuanya dulu, ya umrah, biar mereka rujuk baik kan. Maksudnya bukan rujuk ya, berbaikan. Karena rujuk itu berlaku untuk talak ya. Ya, talak. Nah, jadi ya segera laksanakan dalam hal seperti ini ya. Kalau memang punya niatan seperti ini. Ya, agar apa? Agar kedua ibu bapaknya tidak menjadi dosa terus-menerus ya. Nah, ini masih 17 tahun, jangan sampai 20 tahun kan gitu. Ya, walaupun ini Masya Allah 17 tahun ya. Ya, 1 tahun saja udah begitu lama. Ya, apalagi ini 17 tahun. Jadi, ya, segerakan ya. Ini niat yang baik bagi seorang anak ya dalam rangka untuk berbakti kepada ibu bapaknya. Ya, walaupun dia belum melaksanakan umrah. Nah, kalau bisa semua keluarganya ya, kalau ada uang, dana, ya udah berangkat aja. Ya, berangkat aja semuanya. Nah, Allah alam bisawab ya. Mungkin ini apa itu? Apa ya? Mau umrah. Enggak. Apa itu? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tukang kusuk. Ah, ah. Oh gitu. Ya, besok nggak usah datang lagi lah. Kan awalnya kan nggak tahu kan. Hmm. Tapi ini ada pengalaman pribadi anak cerita-cerita tukang kusuk ya. Jadi datang tukang kusuk ke rumah. Pas kebetulan memang anak capek kan itu. Anak capek kan itu. Ya udahlah kusuk kan itu. Nah, mulai kusuk udah rasanya dan nggak enak. Tiba-tiba dia berkeringatan segala macam. Terus dibilangnya anak, bapak ini kayak Siti Jenar katanya. Oh ini udah nggak betul ini kan gitu. Iya kan? Ya. Nggak tahu tak kenapa tiba-tiba dia lemas gitu kan. Dia ngusui kayak nggak punya tenaga. Kan itu. Nah karena qadarullah anak sebelum dia kusuk anak minta perlindungan sama Allah kan gitu. Nah tiba-tiba dia lemas, nggak punya tenaga, macam lah. Kayak orang yang kehilangan tenaga betul. Sampai dia bilang, bapak ini kayak Siti Jenar katanya. Masya Allah, anak kaget kan. Ini bahaya ini kan itu. Nah, itu. Semenjak itu dia datang nggak mau. Dan dia nggak berani lagi nawari sama anak. Takut dia mungkin. Ya, padahal anak nggak ngapa-ngapain. Nah itulah ya, pentingnya zikir itu tadi ya. Karena kita nggak tahu, memang tukang-tukang kusuk ini, ya banyak hal-halnya seperti itu. Minta bantuan sama jin. Ya benar yang antum bilang tadi, nggak kuat kan gitu. Ya, bisa jadi karena dia minta bantuan sama jin. Allah alam bisawab ya. Nah mungkin itu ya. Jadi kalau antum sudah tahu seperti itu, udah nggak usah lagi, jangan mau lagi. Ya, udah terbongkar sendiri kan rahasia dia. Nah mungkin ini aja ya yang bisa kita sampaikan pada hari ini. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafarat majelis. Subhanakallah wa bihamdi. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وقل رب زدني علما. Saksikan live di YouTube dan Facebook Kisaran Mengaji Official.